diludahin pun kamu bisa. Jangan diludahin, Kak. Nih, ini orang nggak sopan. Masuk ke room orang lain seenak udelnya. Apapun agamamu, kalau kamu tidak sopan, kamu berhak diludahi. Kamu nggak berhak dihormati. Kita tanya baik-baik, agamamu apa? Kamu malu mengaku agamamu Islam. Kalau kamu akui agamamu Islam, kita bisa ngobrol baik-baik tadi. Kenapa? Kenapa kami keras? Karena kami khawatir jangan-jangan kamu itu adalah orang Kristen ngaku Islam. Karena sudah banyak sekali di dalam komal-komal kami orang yang ngakunya Islam tapi setelah diketahui kemudian dia menghujat Islam ternyata Kristen. Kamu naik tidak mengucapkan Assalamualaikum. Kamu tidak masuk menyapa menggunakan kaidah Islam. Bagaimana mungkin saya percaya kamu Islam? Jangan-jangan kamu itu adalah orang yang berbohong. Kalau kamu bilang saya takut, ngapain saya takut? Apa yang perlu saya takutkan sama kalian? Ini komal kami yang punya. Ini komal ini kami yang atur. Yang naik ke atas ikut aturan kami. Kalau kalian nggak bisa ikut aturan kami naik ke atas, ngapain naik? Gitu loh. Nggak ada hak kalian naik ke atas kalau kalian nggak bisa diatur. Enak aja masuk komal orang. Pengen pansos kamu. Buka komal sendirilah. Masuk ke komal orang kok ngatur-ngatur orang lain. Halo Subarna Ega. Bentar ya Kak. Kak kita lihat yang di TikTok. Mau kakak mau lihat yang di TikTok Kak Setepu? Kak, oke. Halo, Subarna Ega. Subarna. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di TikTok. Bentar. Aduh, noise banget Pak. Pak noise banget Pak. Duh. Ngaku-ngaku Islam. Bentar Kak Karolin, ada orang di TikTok ngakunya Islam, tapi dia masuk tidak mau menjawab apa nama agamanya. Kenapa? Karena saya khawatir dia itu orang yang nyamar. Karena berapa kali di selama saya live TikTok, banyak orang yang ngakunya Islam, menjelekkan Islam, tahu-tahu oten Kak. Jadi saya cuma nanya, apa agama kamu gitu loh. Dia nggak mau mengakui agamanya, nanti baru dia bilang saya Islam katanya. Nah, lalu dia bicara tanpa disuruh bicara. Nggak boleh kayak gitu kan. Kita kalau buka komal kan kita yang atur komalnya. Kok dia pula yang ngatur? Aneh orang-orang ini. Saya nggak peduli Kak. Walaupun dia agamanya Islam betulan Kak. Kalau nggak sopan bagi saya nggak perlu kita bicara dengan orang itu. Gitu loh. Kita turunkan aja orang-orang yang nggak ada gunanya buat ilmu pengetahuan. Tunggu ya Kak ya. Dia naik lagi ya Kak ya. Kita tanya dulu dia mau apa ya. Oke Kakak kita lihat di TikTok dulu ya. Bentar. Kita lihat di TikTok kejadiannya. Bentar ya. Nah, ini kejadian di TikTok ya. Halo, silakan on cam bro. Kenapa kok harus? Silakan on cam bro. Aku lagi di luar ini. Ya udah jangan naik dulu, berisik banget. Anda kalau nggak bisa, bentar, kalau nanya. nggak ada. Di sini on cam kalau Islam, Kristen on cam, Islam on cam. Kok nggak ada sopan-sopannya kamu itu? Kalau kamu ingin mendapatkan viewers atau follower, buka room sendiri. Ini room tempat diskusi lintas agama. Kenapa malu mengakui agamamu apa gitu loh? Kita di sini diskusi lintas agama kok. Kalau mau pargoy sana cari room pargoy. Kalau mau pansos cari room lain sana. Heran ini orang. Disuruh buka cam malah nggak mau. Suruh buka cam biar jelas kamu tuh maunya apa. Biar kita tahu bahwa kamu itu niatnya baik atau buruk. Kalau kamu naik untuk mengatur komal ini, kamu nggak berhak. Karena kamu bukan pemilik komal. Kamu bukan moderator. Kamu di sini ikut aturan kami. Karena komal ini kami buat untuk diskusi lintas agama. Kalau kamu tidak suka dengan komal ini, ngapain kamu tonton? Aneh kau. Kalau kau pengen pansos, kau sana. Cari-cari si Edis, kau pansos sama Edis sana. Biar dipuji-puji kau sama Oten. Kelakuan. Naik tapi nggak mau buka cam. Ya, aku ngobrol lagi sama Kak Karolin nih. Mending aku ngobrol sama Kak Karolin. Daripada sama kalian. Oke, kita ngobrol lagi sama Kak Karolin teman-teman ya.
Nah itu Kak Karolin, mereka itu maunya ngatur kita. Kita yang punya room. Kita bikin room itu untuk diskusi lintas agama. Mereka naik ngatur-ngatur kita. Apapun agama dia, kalau tidak sopan di Komal ini, kita nggak perlu naikkan. Kenapa? Nanti kita debat kusir sama mereka. Karena yang mereka mau tuh kita ikuti perintah mereka. Jangan lagi live debat gini, jangan gini. Loh, siapa mereka? Kita justru mengedukasi. Kita di sini ingin menunjukkan bagaimana perbedaan antara agama. Nih ada lagi yang naik Kak ya. Bentar ya Kak. Kan aku gini lagi Kak ya. Bentar Kak. Ada lagi yang naik. Halo, On cam aduh, ya? ada musik ini. On cam dulu, cari tempat kondusif dulu. Tolonglah kalian, kalau kalian itu lagi di tempat keramaian, lagi di jalan, lagi di tempat yang memang kalian belum bisa naik, nggak usah paksakan naik. Ini Komal, Karolin kok sering di YouTube. Oh iya Kak Karolin sekarang ada di YouTube beliau ini ya. Karena Kak Karolin ini nemenin aku. Nanti Kak Karolin ini kan dia pendiskusi lintas agama tapi dari kalangan yang percaya bahwa Yesus adalah Bapa gitu loh. Dan dia bukan penghujat. Nah, dia teman aku ya. Aku mengangkat Kak Karolin Tasya sebagai sahabat, bukan lagi lawan debat. Karena kami sepakat Tuhanmu untukmu, Tuhanku untukku. Biarkan Kak Karolin mengimani Tuhannya dengan tenang dan biarkan saya juga menjelaskan agama saya dengan tenang. Kak Karolin adalah sahabat diskusi. Nah, itu keren banget tuh. Tuh Kak Karolin tuh udahlah cantik. Aslinya cantik loh. Kalian mau lihat nggak dia di kalian lihat tuh di YouTube tuh. Tuh. Ya, nih. Tuh, cantik aslinya dia tuh. Tuh. Cantik dia aslinya. Tuh. Lihat tuh, Kak Karolin nggak pakai filter tetap cantik lah, guys. Tuh. Dia kan pakai filter tambah cantik, tapi apakah Mak, semua cewek cantik katanya memang. Nih kalian mau lihat, janganlah kalau kalian lihat lewat HP aku nanti kalian lihatnya pakai itu filter. Di YouTube dia kelihatan nggak pakai filter sama sekali karena dia masuk lewat akses jalur StreamYard. Jadi kalian bisa lihat wajah dia aslinya. Emang rambutnya keriting guys. Emang matanya biru, pakai itu dia. Bulu mata anti badai. Gitu. Gitu tuh Kak Karolin tuh. Lihat kami tuh. Lihat kami, aku dan Kak Karolin berteman. Gak perlu kami bermusuhan karena agama kami beda. YouTube Mesia X Uniriva. Coba teman-teman. Aku sama Kak Karolin ini bisa kok bersahabat. Sama Kak Mary bisa bersahabat. Sama Kak Hana bisa bersahabat. Kenapa aku keras kepada para penghujat? Karena itu diizinkan dalam agamaku. Harus keras kepada mereka karena mereka telah mengkhianati negara kita. Katanya agamamu untukmu, agamaku untukku. Kenapa bahas agama orang? Loh, saya di sini memang diskusi lintas agama. Yang namanya lintas agama itu ya semua agama yang dibahas. Memang di sini Komal diskusi lintas agama. Ya kan Kak Karolin? Nih Kak Karolin ini mau menjelaskan tentang ketuhanannya. Silakan. Ya apa aja lah. Menurut Kakak Tritunggal itu benar atau salah Kak? Oh. Oh kalau di kakak Tritunggal itu bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Hmm. Jadi berbeda ya dengan orang-orang yang mengatakan Yesus tiga pribadi gitu ya. Kalau yang tiga pribadi itu kakak nggak percaya? Enggak. Di gereja kakak semuanya ikut mana? Ikut yang tiga pribadi atau ikut yang satu pribadi di gereja kakak semuanya? Pendetanya. Oh. Oh, maksudnya firman Tuhan ini baca-baca kitab gitu. Oh. Oh, kalau 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 kakak sendiri misalkannya dituduh bidat sama orang Tritunggal, kakak nggak sakit hati sama mereka.
Keren banget loh kakak ini loh. Orang kalau beragama kayak kakak ini kak ya, akan tenang dunia ini loh kak. Kalau semua orang Kristen sikapnya kayak kakak ini, nggak akan terjadi inkuisisi loh kak. Kakak tahu inkuisisi? Inkuisisi itu kak, 500 tahun lamanya gereja Katolik membun-bun orang yang berbeda denom dengan mereka, yang berbeda cara berpikir tentang Tuhan dengan mereka. Termasuk orang Protestan. 500 tahun loh kejadiannya. Iya, iya betul. Jadi luar biasa teman-teman ya. Inilah persahabatan aku dengan Kak Caroline. Ada beberapa lagi tuh. Ada Kak Hana, ada Kak Mary, ada Kak Caroline, bahkan Tasya. Sebenarnya kalau Mikana itu aku kesel karena dia dulu tuh keras banget waktu dia belum jadi Wanes ya. Waktu Mikana belum jadi Wanes dia tuh keras banget teman-teman. Bener nggak Kak? Dulu dia keras banget loh Kak. Dia dulu tuh berdebat dengan orang Islam. Tapi setelah jadi Wanes jadi lebih baik dia. Setelah percaya meninggalkan Trinitas jadi lebih baik dia sikapnya. Dulu waktu jadi Trinitas, jahat banget dia. Oh Tritunggal. Dibilang sesat kakak. Kalau zaman dulu kak dibakar loh kakak loh. Ya Allah dimaki-maki. Kakak dibilang apa? Dibilang sesat gitu. Sabar ya. Iya betul. Padahal kan, padahal kan keyakinan itu kan kita sendiri-sendiri kan. Kita memahami itu kan sendiri-sendiri maksudnya. Hak masing-masing. Lah kenapa mereka kalau beda dengan kakak mereka bilang kakak sesat. Padahal mereka belum tentu benar juga karena kalau kita lihat dalam kitab suci kan memang di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 1 kan pada mulanya firman, firman adalah Bapa itu sendiri. Kan itu dalilnya tuh. Kan firman itu merujuk kepada Yesus. Nah, kalau kalau seandainya kalian itu orang Wanes itu dalilnya lebih banyak daripada orang Tritunggal yang 3 pribadi. Kalau Tritunggal 3 pribadi kan dalilnya nggak ada eksplisit gitu. Oh, oh kakak menang lawan orang Tritunggal debat. Sama siapa waktu itu? Oh, oh nggak ada datanya. Lucu-lucu. Kak Caroline lucu guys. Jadi Kak Caroline itu teman-teman aku bilang di TikTok dulu ya. Kak Caroline itu dia bilang dia pernah lomba debat sama Tritunggal terus kalah, tapi mereka nggak terima. Lah terus apa kakak kakak bawa ayat-ayat membuktikan kalau Yesus satu pribadi itu ayat apa aja biasanya? Oh Bapa dan aku satu. Yang kedua apa lagi? Yohanes 1 ayat 1 itu kak. Yohanes 1 ayat 1 itu ya pada mulanya firman firman bersama Allah firman itu adalah Bapa. Iya, satu kan, tidak ada tiga kan. Satu pribadi. Allah sendirian aja gitu. Iya, sabar ya kak ya. Ya, tapi itulah keyakinan mereka. Kita juga, kalau aku sebenarnya yang ku keras debat itu kak, kalau sudah bawa agama Islam, baru aku keras debat. Kalau mereka bawa perspektif Islam tapi mereka nggak paham, baru aku debat. Kalau masalah kekristenan kayak kak sama kakak, kakak jelasin apa aja itu hak kakak. Paling aku nanya-nanya aja terus. Kakak jadi gini kak ya jadi gini. Ya itu kakak yang menjawab nanti, itu hak kakak. Aku nggak perlu mengintervensi kakak dengan agama kakak. YouTube saya Rifa Mesia X Unirifa dan Rifa MOW ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu untuk menghujat orang lain. Karena apa? Kita nggak bisa memaksa orang lain supaya sama dengan kita cara berpikirnya. Gitu loh. Iya. Dan aku kalau seandainya nanti kakak misalkannya nih. Seandainya kakak ketemu kakak nanti kakak ke gereja.
Aku tidak dilarang loh kak nganterin kakak misalkannya gitu, atau kakak misalkannya ada perayaan Natal, aku main ke rumah kakak, kakak tak kasih coklat, tapi aku nggak perlu ikut gitu loh. Bahkan tidak berdosa kok, yang penting niatnya bukan berpindah keyakinan gitu. Karena ada dalilnya dalam surah Al-Mumtahanah, kami tidak dilarang berbuat baik kepada orang yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan. Gitu. Nah tapi yang kita lihat sekarang ini Kak Karolin, kebanyakan orang itu justru mereka tuh menghujat Kak. Mereka menghujat Nabi Muhammad, mereka menghujat Allah. Itu yang banyak kita lihat. Tapi kakak luar biasa ya, maksudnya kenapa rata-rata orang yang punya Tuhan satu pribadi ini lebih tenang daripada orang-orang Tritunggal gitu loh. Si si Agatha tuh dilaporin ke kantor polisi dia menghujat Nabi Muhammad. Kiamat dilaporin ke kantor polisi dia menghujat. Kayak si Kepas Metatron juga menghujat. Terus mereka sering kabur kayak Edis gitu kan. Tapi orang-orang kayak Samuel Siahaan udah mulai nggak mau debat-debat sama orang Islam. Dulu penghujat dia tuh Kak. Setelah jadi GO, baru setelah jadi Ones baru dia langsung baik. Herdi Amalak dulu waktu jadi Tritunggal jahat juga. Pokoknya kayak ada perubahan gitu loh. Kenapa setelah jadi paham satu pribadi langsung berubah jadi baik, sama orang Islam jadi santai gitu loh. Tapi ketika masih jadi Tritung kok ngejerang banget gitu loh, jahat banget. Contoh, Pastor Joshua Teu tuh termasuk baik sama aku, pernah traktir aku makan. Nah, tapi Esra Soru, MYM itu kayak marah-marah sama semua orang gitu. Yang Tritunggal. Aneh kan? Oh mereka tidak punya, tapi mereka ngakunya punya Roh Kudus ya Kak. Mereka tuh nggak punya Roh Kudus tapi ngakunya punya Roh Kudus. Oh kakak puasa juga? Kakak puasanya kapan? 40 hari. Kapan itu kakak puasa 40 hari? Awal tahun Januari, bulan Januari. Itu kakak nggak makan selama 40 hari. Selama 40 hari kakak nggak makan-makan. Nggak minum. Nah terus gimana? Oh buka sorenya buka. Kayak kami orang Islam. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Jadi kakak puasa juga 40 hari. Bukanya pakai takjil juga. Berbuka pakai takjil kayak kami juga. Oh biasa aja. Terus waktu puasa tuh ngapain aja kakak? Nggak makan. Baca Bible. Oh keren banget kakak ini. Orang nggak boleh tahu kalau kita puasa gitu. Kalau di Kristen gitu ya. Oh, ya. Karena ada dalilnya di Bible Yesus bilang. Oh batal jadinya. Justru malah kalau seandainya, oh ya kak, aku pindah ke ini dulu ya. Ada si Kitun ini ya, ada orang sesat namanya Kitun ya. Naik Kitun, ya ini si Kitun ini salah satu orang yang sama seperti Amru bin Lu'ai. Dia mencampur adukkan agama. Ketemu orang Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam, ketemu Hindu ngaku Hindu. Orang ini nggak punya pendirian, Tuhannya juga nggak jelas. Ketemu Yesus ngakunya Yesus Tuhanku, ketemu Allah bilangnya Allah Tuhanku. Si Kitun ini orang Syiah, kitab yang dia pakai itu kitab-kitab Syiah. Itu si Kitun nama akunnya kak. Dan dia yang ngejelek-jelekin agama yang tidak sepakat dengan dia gitu. Boleh silakan saja. Oke, baik. Saya uji sekarang. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, apakah A. Matius hadir dalam penyaliban Yesus atau B. Matius tidak hadir? A. Hadir, B. Tidak. Jawab. Memang di situ tidak ada tertulis, tetapi tiga A. lain Hadir, B. mengkonfirmasi. Tidak. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Saya ulang. A. Hadir, B. Tidak hadir. Lah, untuk apa kita membuktikan Yesus disalib? Ya kan? Saya sudah mengatakan kepada Anda, saudara teman-teman Kristen, tidak ada yang bisa membahas ini dengan saya dan Bang Iqbal soal penyaliban Yesus ini. Tidak ada yang bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus betul-betul disalib. Nggak ada, teman-teman.
Mereka hanya berprasangka saja. Mereka hanya mempunyai prasangka-prasangka saja bahwasanya yang disalib adalah Yesus. Tapi sesungguhnya ketika diuji ayat itu, maka tidak bisa dibuktikan dengan data yang valid tuh. Oke, Night of Cross diem dulu. Kita tanya Major. Kau diem dulu. Kau diem, kau nggak bisa jawab. Silakan Major. Silakan Major. Oke, ketika Matius menuliskan, ketika diselesaikan dulu sampai kesimpulan. Setelah itu Anda mirroring dengan hal yang sama, boleh? Oke? Oke. Diselesaikan dulu sampai poin kesimpulan. Sekarang pertanyaan saya, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, berhubung saya ini orang akademis, Bang Major, maka saya akan bertanya secara akademis pula. Ya kan, saya tidak akan bertanya dengan sisi teologi, enggak, saya akan bertanya dari sisi filologi, oke? Nah, sekarang ketika Matius menuliskan Yesus disalib, sesudah menyalibkan dia, pertanyaan saya, dia tahu dari mana? Dia tahu karena Yesus dan Matius itu sejaman. Saya nggak tanya itu, saya ulang pertanyaan saya. Ketika Matius menuliskan Yesus disalib, ini bahasa Indonesia loh ini, saya bertanya ini. Saya harap Bang Iqbal ngerti bahasa saya bukan menggunakan bahasa hewan loh ini. Iya, ngerti banget kalau saya. Iya. Saya tanya nih, pakai bahasa Indonesia nih. Sejaman loh, Ardian. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tanya sejaman dan tidak sejaman. Pertanyaan saya adalah, ketika Matius menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Matius tahu dari mana? Jawab, tahu dari siapa? Oke, dari cerita yang ada pada saat itu. Baik, saya simpen jawaban Anda dulu ya. Boleh saya kritisi? Boleh saya kritisi? Boleh? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Ketika Anda mengatakan Matius tahu dari siapa tadi? Orang yang sejaman. Iya, tahu dari orang yang sejaman pada saat itu. Oke, baik. Pertanyaan saya, siapa nama orangnya? Ya banyak yang menyaksikan kan? Oke, sebutkan satu aja. Siapa yang nama orang yang menyaksikan? Oke, ibunya Maria. Anda tahu dari mana kalau Maria ada di situ? Ada. Tahu dari mana? Emang ibunya menyaksikan kalau dia. Ya, Anda tahu dari mana kalau ibunya menyaksikan di situ? Anda tahu dari mana? Ada ayatnya. Ada kita menjelaskan. Di mana tertulis? Oke. Tunggu Silakan. ya. Karena ini cari data. Saya tunggu nggak apa-apa. Selesai kau, ayo. Saya tunggu nggak apa-apa. Saya siap untuk menghadapi. Nggak ada selesai, nggak ada. Ya udah Major gas lah. Aku Ya, pegang teralis aja nih, pegang teralis. Udah diam aja next. 19, 25, 27. Nah, kau nggak ngerti apa-apa. Diam dulu kau. Silakan Major. Teman-teman tetap layar, jangan lupa tetap layar dan juga di follow hostnya, ya. Itu ada love orange di atas, jangan lupa ditekan love orange hostnya dan juga di follow teman-teman kita yang ada di sini, ya. Boleh, silakan, ada saya yang mau follow saya, silakan. Ustadz Dio. Yang bagi teman-teman yang mau mendaftar API Kaltim, hubungi Bang Iqbal. Yang mau mendaftar API Jabodetabek, hubungi Ustadz Dio ya, gitu. Oke, lanjut. Secara singkat aja, nanti yang panjangnya versinya Bang Iqbal ya. Oke. Silakan Major. Oke, di Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Bacakan. Ini bolak-balik saya buka Alkitab, buka ini lagi. Bacakan dulu. Mana yang si King? Lo baca. Baca. Saya kalau muter-muter balik-balik ini nanti pada ini, Cok. Mana Kristen? Coba bantu dulu. Yohanes 19 ayat 25, Matius 27 55 satu-satu dulu. Iya, saya bantu. Yohanes berapa? Ya, satu-satu dulu. Yohanes 19 ayat 25. Nah, silakan bacakan. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Oke, udah. Boleh saya tanggapi? Boleh? Oke, baik. Pertanyaan saya, ketika Yohanes menuliskan di samping itu berdiri ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Pertanyaan saya, Yohanes tahu dari mana? Kalau di situ ada, Dari ibunya ya. Gimana? Dari ibunya. Tunggu. Gimana?
Santai dari satu-satu orang-orang dah. yang Ini di situ, kok dua termasuk orang yang Yesus. ngomong ini lu? Satu-satu. orang lah. Satu orang lah. Gantian. Apakah kau ini? Satu orang yang ngomong. Oke, saya ulang Major ya. Saya ulang Major. Major. Ya. Ketika Yohanes menuliskan di situ ada ibunya, pertanyaan saya, Yohanes dikasih tahu siapa? Ibunya sendiri, kan Yohanes kan muridnya. Pasti Oke. kan cerita. Berarti kesimpulannya Yohanes dikasih tahu ibunya. Ya pastilah. Ibunya Yesus. Orang di sekitarnya. Ya. Berarti Termasuk Yohanes- orang yang lain juga, Yohanes- selain daripada Bunda Maria. Berarti Yohanes gak ada di situ ya? Ya nggak apa-apa. Kita katakan nggak ada di situ. Oke, baik. Saya ikutin. Yohanes, satu-satu lah, Night. Major, suruh diam itu si Night itu. Suruh diam itu. Lanjutlah. Oke, kita lanjut ya. Berarti Major berpendapat Yohanes dikasih tahu sama Bunda Maria, betul? Ya. Pertanyaan saya, di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes bahwasanya Maria ada di situ? Di mana tertulis? Ini kemana lah? Tadi siapa menyaksikan? Udah dikatakan Bunda Maria di situ. Loh, ada, ini saya ibunya. butuh validasi. Bagaimana? Ya, sekarang kan Ayo. gini. Orang yang menuliskan kitab itu adalah muridnya Yesus. Dari mana referensinya? Pasti orang-orang dari sekitar itu, termasuk bundanya ibu. Tunggu dulu. Bunda Jangan Maria. kemana-mana. Tunggu dulu, Jor. Jangan kemana-mana. Fokus kepada pertanyaan saya. Ketika saya bertanya, Yohanes tahu dari mana? Anda memberitahu saya bahwa itu dikasih tahu Bunda Maria, kan gitu? Tertulis di mana bahwasanya Bunda Maria memberitahukan kepada Yohanes mengenai saya berdiri di situ, saya berdiri di sini, di situ ada ini, ada itu. Di mana tertulis Maria memberitahukan kepada Yohanes? Di mana? Gini loh dia. Loh, Yohanes gimana itu ini? suatu referensi. Oke. Gini. Izin Bang Ardi. Kenapa? Ya, silakan. Ya, sedikit ya. Oke, tadi siapa yang membawakan dalil Matius tadi itu bahwa mereka melihat dari dekat katanya berdiri dekat salib, betul tidak? Siapa tadi yang mendalilkan? Unirifa. Bentar, saya kasih data dulu ya. Sabar teman-teman. Ya, tadi teman-teman. Apa wi? Iya, tadi mana suaranya Gordon, Major. Kenapa? Tadi kau mengatakan, kau mengutip di kitab Matius bahwa di situ mereka melihat dari dekat, ya. Dalam Matius berapa tadi? Yohanes Dalam Yohanes berapa? Yohanes 19:25. 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Berarti dari dekat dia melihat, betul? Dia melihat dari dekat, betul apa tidak? Iya dong. Oke. Jangan Pertanyaan bisa, saya. Pakai Matius, Bang. Ya, sebentar. Ini aja. Dalam Lukas pasal 23 nomor 49. Kas. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mana yang betul? Oke, di mana dikatakan ibunya situ? Semua orang yang mengenal Yesus. Siapa yang mengenal Yesus ini? Iya, banyak yang mengenal dia. Iya, Sekarang termasuk nama ibunya tidak? Mana di situ dikatakan? Termasuk ibunya tidak? Iya, banyak yang mengenal dia. Sekarang nama ibunya di situ mana? Oke, nih aku kasih dalil lagi. Ntar. Matius saja, Bang. Matius saja. Iya. Ada itu namanya. Matius 20. Matius 27. Matius 27 nomor berapa itu Bang Ardi, aku lupa. Sekitar nomor 30-an. Yes, Coba dibaca. Sekitar nomor 30-an sampai 40-an. Ntar. Tunjuk kau ya. Kau minta nama tadi kan? 2750. Sorry. 2752. 2752 kalau nggak salah. Nggak salah itu. Oh, 56. 5556. 5556. Ah, tuh. Coba dibaca di situ. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh pada dekat. Udah baca. Kan memang perempuan itu cuma ada satu. Dan ada di situ banyak perempuan. Apanya satu? Ini banyak apa satu?
Ya iya, makanya baca. Ya. Kau yang merepek duluan. Banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Jeder. Di mana? Ayo, di mana Maria ibu Yesus? Di mana? Mana mamanya Yesus? Mana mama Yesus? Ada nggak di situ? Mana? Bunda Maria ada nggak di situ? Di Iya, mana mama ada. Yesus? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Hah, ayo bingung. Allah, ya, ya. Sekarang ya, Maria ya. banyak. Ya, ya. Maria Magdalena ada. Satu poin ya, satu poin ya. Ini apa Satu nih? poin. Kau Sebentar, hari-hari sebentar. Kau cocokologi, ilmumu nggak Ya, ada kau ini. ya nggak apa-apa ya. Satu poin teman-teman perkara saksi. Kalau yang menyaksikan itu banyak. Tapi Sebentar, yang iya, dekat itu sebentar. ada, yang jauh ada. Ya sebentar. Dalam Markus pasal 15 nomor yang ke-25 di sini dikatakan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini betul apa tidak? Mana lagi lari? Betul tidak Yesus disalib jam 9 ini? Iya, Betul tidak? ya udah lanjut. Apa makutanya? Jangan kau merepek duluan. Silakan. Pertanyaan saya, betul tidak Yesus disalib jam 9? Iya. Oke. Masalah jamnya itu ya, Oh, sebentar dulu. Loh, sebentar, sabar. Sepakat tidak hari jam 9 ketika ia disalibkan? Kalau masalah jam itu relatif. Karena kenapa? Oh, kok Beda orang relatif yang sih? diceritakan. Loh. Ya iya. Loh. Tepatnya Pertanyaan waktu saya, tidak bisa ya. Anda sepakat tidak jam 9 ketika ia disalibkan? Iya, nggak apa-apa. Nggak sepakat. Kok nggak apa-apa sih? Kok ragu sih? Sepakat apa tidak sepakat? Nah, lanjut. Kau kayaknya ini. Kau mau cari- Pertanyaanku mau- Major, enggak. Kau sepakat tidak ini? Iya, saya sepakat semua dalam Alkitab. Oke, sepakat ya. Itu menurut Markus. Sekarang kita masuk ke dalam Aku Yohanes tahu 19. jam mana, jam Ya 12 sebentar. lagi. Sebentar. Oh, ya pastilah. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Pertanyaan saya, di sini menurut Yohanes, jam 12 dia masih bersama Pilatus di dalam ruang persidangan, dan di hadapan imam-imam kepala, di hadapan orang-orang Yahudi, Pilatus berkata, inilah rajamu, katanya. Nah, pertanyaan saya, Yesus yang disalib yang jam 9 tadi, Yesus yang mana? Ya, Di sini silakan. kan ada para kira-kira, ya. Loh. Berarti tidak menentukan jam yang tepat. Kira-kira, itu kira-kira jam 12. Kalau kira-kira jam 12 itu berpotensi nggak kira-kira selisih sampai 3 jam begitu? Ya iya, berarti Wah, ngeri. kira-kira jam 12. Berarti tidak boleh jam 12. Berarti Ngeri. di antara jam 12 ke bawah. Ngeri. Oke, sekarang gantian kamu bertanya. Ngeri. Nanti kan kalian ada ilmu. Sebentar, Ayo. sebentar, Saya mau sabar. bertanya. Oh, ini sabar. bertanya doang gimana? Sabar dong. Aku mau bertanya, kita memang Sabar dulu. dong. Sabar. Gimana kualitas segini? Sabar Boleh dong. gue jawab tentang jamnya? Sabar. Sabar. Ya. Dalam Matius pasal 27 nomor 45, di sini tertulis, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi di seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabahtani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, memberi Yesus minum. Di sini, Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Itu sekitar jam 3 Major. Ya, jam 3. Jelas? Iya, cepatlah. Kau Ya, mau- sebentar mau- dulu. mau bertanya. Oh, udah, kalau kau begitu kau turun aja udah. Kalau nggak mau diskusi, ngapain kau di sini? Asal aku udah aku bilang Enggak, aku bertanya iya. bukan kacir kalian. betul. Enggak apa-apa. Kalau kau nggak mau menanggapi aku, ngapain aku dari tadi bawa data? Jelaskan apa yang mau kau tanya panjang. Ya ngapain aku dari tadi nunjukkan kau data kalau kau nggak mau nanggapi, bodoh? Di situ kira-kira ya jam 3 itu pada hari kesudahannya Yesus penggenapan. Berarti Yesus Jam 3 ini ia menyerahkan nyawanya. Yang disalib jam Iya. 9 pagi tadi kan langsung meninggal. Itu yang mati tadi pagi Yesus yang mana? Nah itu, kau jawab. dengarkan. Ya, saya dengarkan. Saya kasih dulu
bagian daripada analogi ya. Contohnya saya di suatu tempat atau suatu di jalan ya, ada menemukan suatu kejadian, entah senggolan suatu kendaraan, ya, kecelakaan apalah. Apa Di situ cuy ini banyak cuy, orang cerita menyaksikan. apa ini? Ya dengarkan dulu. Cerita kokos. Dari depan ruko sana ada yang melihat, dari dekat halte sana ada yang melihat, dari beberapa sudut semua banyak yang melihat. Oke, di saat kejadian itu ditanyakan seorang wartawan yang tidak ada pada saat kejadian itu ditanyakan. Oke, bagaimana kejadiannya? Yang satu mengatakan, tadi aku melihat di situ, jelaskan, kira-kira jam segini. Bisa aja jamnya itu tidak sama. Tapi yang dijelaskan di sini adalah kronologi kejadiannya itu jelas sama. Kejadian itu memang benar ada. Gitu loh. Kalau masalah penjelasan itu, itulah buktinya Bible itu satu kebenaran. Karena kenapa? Diceritakan dari orang-orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Ya, dia itu mempunyai sudut Major, pandang yang berbeda. Major, saya tanggapin sebentar ya Bang Ibal. Major, Ya, silakan. kau tadi mengatakan dalam satu kejadian diceritakan dengan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, harusnya kalau ada satu kenyataan, jika diceritakan oleh 4 orang yang berbeda, pertanyaan saya, harusnya keempat-empatnya sama atau keempat-empatnya berbeda harusnya? Ya. Konteksnya kan di situ ada kejadian penyalipan, sama nggak? Saya ulang pertanyaan saya. Sama. Saya ulang pertanyaan Tapi saya. Saya bagaimana ulang nih. mereka cara Saya ulang nih ya. menjelaskannya, Saya ulang ya. memberitahunya, pastikan Saya ulang ya. sesuai dengan Saya pemahaman ulang ya. mereka. Saya ulang ya. Oke? Saya ulang, oke? Ini bahasa Indonesia, Jor. Ketika ada satu kejadian, fakta kejadian itu, kalau kejadiannya jam 9, nggak mungkin nggak jam 9, karena kejadiannya jam 9. Jadi mustahil kalau nggak jam 9, karena kejadian faktanya jam 9. Pertanyaan saya, kalau ada 4 orang yang menyatakan, 4 orang yang menceritakan, harusnya keempat-empatnya ini merujuk ke jam berapa harusnya? Gini loh dia. Jawab pertanyaan Kamu saya dulu. dengar Harusnya dulu. Jangan dipotong dulu. keempat-empatnya. Santai dulu. Santai. Saya ulang ya. Santai. Begini, Jor. Kalau kejadiannya nyatanya, faktanya jam 9, fakta jam 9. Misal, kalau yang menceritakan saya, Uniriva, Major, sama Bang Kata Bible. Pertanyaan saya, agar dikatakan valid, maka Major, saya, Uniriva, sama Kata Bible harus menuliskan jam berapa kejadian itu. Bisa saya jawab ya. Jangan potong dulu ya. Jam berapa? Di Jawab dulu. Jam Dengar berapa? Jawab dulu. Ini Nah, ini nggak bisa diskusi nih namanya. Ini nggak bisa diskusi. Dengar nggak? Justru saya Di zaman- mengejar di Anda zaman supaya Yesus Anda nggak belum lari ada namanya kemana-mana, jam. Major. Penentuan jam belum ada. Bukan itu Orang pertanyaan melihat saya. Matahari. Pertanyaan Tidak saya ada bukan jam di sana. itu. Kenapa kamu merujuk pada jam? Berarti kesimpulannya Bible-nya salah. Ya, bagaimana mereka tuh menjelaskan itu sesuai sudut pandang dia? Oh, Emang dari mana tahu orang? Emang di zamannya orang itu udah ada jam. Oke, aku Jam baru 12, paham jam Bang 12, Iqbal. udah ada jam. Ternyata Bible ini menurut sudut pandang manusia, bukan ilham dari Tuhan. Oh, Iya dong, gitu. itu kan peristiwa sejarah. Iya. Ya, harus Ya bisa pantas dibuktikan dengan ya. sejarah. Jadi gini, Major. Saya udah dapatkan kesimpulan. Ternyata Bible itu bukan dari Tuhan ya. Ternyata dari sudut pandang mereka ya, betul ya? Ya kitab kami memang kitab sejarah dan Lah ya, pewahyuan. berarti bukan dari Tuhan kan? Ya, itu memang dari manusia itu. Berarti bukan dari Tuhan. Sepakat dulu kita. Itu tadi penjelasan yang kami bacakan dari manusia, pengakuan manusia. Kita sepakat dulu. Bukan dari Tuhan. Sepakat? Yang mana? Yang bukan dari itu yang mana? Loh, lah kita Ayat yang saya bacakan atau yang mana? Loh, gimana nih orang? Lah yang kamu bacakan tadi. Sekarang nggak bisa, kau nggak bisa giring saya. Yang mau dikatakan bukan firman Tuhan yang mana? Udah selesai kita. Kita selesai. Jadi nggak ada masalah. Ternyata begini, sudah diakui Bible ini bukan dari Tuhan oleh Major, betul? Bukan Bible-nya, tapi ayat yang tadi itu memang itu, Bu. Loh, ayat itu ada di Bible nggak? Ayat itu ada di Bible nggak? Iya. Ada. Berarti kesimpulannya itu dari Tuhan bukan? Bukan Bible-nya, karena kitab kan kita sejarahnya pewahyuan. Oh, yang mana yang wahyu? Karena ada wahyu Tuhan, ada sejarah. Yang mana yang wahyu? Yang mana yang bukan wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang mana yang wahyu? Yang wahyu yang berfirmanlah Tuhan, itu perkataan Tuhan. Oh, berarti di Perjanjian Lama. Iya, perjanjian lama, iya. Perjanjian Baru nggak, bukan wahyu semua ya?
Ada Wahyu Wahyu Yesus. juga bukan. Sepakat dulu kita, perjanjian baru bukan wahyu semua ya. Tidak semua Perjanjian- Wahyu. Di perjanjian lama pun tidak semua Wahyu. Berarti kesimpulannya kitabmu bercampur antara firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan, bercampur. Ya, antara firman Berarti Tuhan nggak dan suci ya? sejarah. Nggak suci ya? Yang suci firman Tuhan, Loh, perkataan Tuhan. sesuatu yang suci dicampur dengan Iya. sesuatu yang tidak suci. Yang- Pertanyaan saya, saya ulang pertanyaan saya. Sesuatu yang suci dicampur dengan sesuatu yang tidak suci. Pertanyaan saya, jadinya suci atau tidak? Ya, Wahyu Tuhan itu suci. Tapi Saya ulang ya, pertanyaan saya. Saya ulang nih. Ada nasi soto. Santai. Bawa Ada nasi soto, Jor. salib ini Nasi sudah lari soto ini kemana-mana, bersih dia. sekali, Jor. Kau diem dulu, Cross. Nasi soto ini bersih sekali, Jor. Ya. Orang-orang yang makan nasi soto itu senang karena apa? Di situ bersih. Pertanyaan saya, ketika nasi soto itu saya campur dengan air got 1 sendok aja, nggak banyak-banyak. 1 sendok. Air sotonya itu 200 sendok, ya. Air gotnya 1 sendok, saya campur di situ. Pertanyaan saya, Tuhan Anda mau makan nggak? soto. Anda mau makan nggak? Anda mau makan nggak? Ya mau kalau tidak tercampur semua. Loh, saya campur semua, saya campur. Ya nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan saya makan. Kenapa? Kenapa botol? Karena kadarnya masih lebih banyak daripada. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang Nggak ada begini loh, masalah. masih ada. Jadi kesimpulannya Ya. berarti kesimpulannya soto yang kau makan tadi sudah tidak bersih 100%, betul? Ya, oke, itu nggak apa-apa karena kamu mengambil sudut pandang. Ya itu sotonya lah, sama dengan Bible-nya. Iya. Berarti Bible yang ada di kitabmu ini sudah tercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Kesimpulannya bukan kitab suci 100%, betul? Yang saya katakan tadi kan, Wahyu Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya. Sejarah itu adalah perjalanan proses adanya kitab itu. Jor, tahu nggak Jor? Jor, tahu nggak? Kalau saya kejar di validasi, kau langsung nggak bisa jawab loh. Makanya saya kejar di situ. Kalau misal saya bertanya kepada Major gini, Jor, penyalipan tentang Yesus ini valid nggak? Major mau jawab apa? Ya, valid. Siapa yang memvalidasi? Hah? Ayo. Orang-orang Siapa yang sejarawan memvalidasi? di luar- Ayo. Oh, ya, untuk sekarang ya, orang-orang sejarawan di luar daripada Ah, kekristenan. Oke. Orang sejarawan di luar kekristenan. Gak boleh nak, sini nak. Orang sejarawan di luar kekristenan itu mempunyai otoritas apa untuk memvalidasi tentang Yesus? Ini kan membahas Yesus, betul nggak? Ah. Betul nggak? Ini bahas Yesus kan? Iya, juga. Apa otoritas mereka sehingga mereka berhak memvalidasi sesuatu tentang Yesus? Ini yang dibahas sesuatu Ini- tentang Yesus. Apa hak mereka? Oke, ini bukan masalah otoritas, tapi bagaimana mereka? Loh, kok bukan orang masalah sejarawan otoritas? Yang namanya validasi itu Ini harus bagaimana berotoritas. mereka mencatatkan suatu sejarah yang benar, yang Berarti kesimpulannya, Otoritas oke, bukan ukuran apa, berarti apa haknya tidak ada. ukuran benar dan tidak apa? Ini bukan masalah hak apa tidaknya. Loh, ukuran Tapi benar dan bagaimana tidak. sejarah itu dituliskan dengan Santai. sebenar-benarnya. Pertanyaan saya, ukuran benar dan tidak apa? Hah? Ukuran benar dan tidak benar apa? Fakta sejarah. Fakta sejarah. Iya. Siapa yang bisa membuktikan fakta sejarah itu benar? Coba sebutkan satu nama. Oke, fakta sejarah itu dengan adanya penemuan penelitian. Penelitian dari siapa? Adanya situs-situs. Adanya Penelitian dari bukti-bukti siapa? Saya peninggalan. tanya nama orang. Saya tanya nama orang. Hah? Dengarkan Jor, Anda bahas penelitian. Penelitian dari siapa? Saya bahas nama orang. Mana-mana. Siapa? Ah, kenapa lagi? Penelitian dari siapa? Banyak. Saya tanya nama orang. Banyak sejarawan dari Yunani, dari Sebutkan dari satu Yunani, orang saja, dari- jangan banyak-banyak. Sebutkan satu orang. Coba jawab dulu namanya siapa tadi itu? Apa? Mana tadi Enggak, yang saya tanya itu? Anda, saya tanya Anda, siapa nama orang itu? Jawab. Aduh, kok buka data lagi. Ya, silakan. Siapa nama sejarawan itu? Silakan. Tapi kalian kasihlah saya bertanya dulu ya. Jangan Santai-santai saya jawab dulu. dikeroyok Selesaikan posisi dulu satu sendiri. poin ini. Selesaikan satu poin. Tadi kan Anda sudah sepakat dengan saya untuk menyelesaikan satu poin. Setelah Tunggu, satu tunggu. poin, Anda di sini ada Unirifa, ada Usadio yang siap untuk menjawab apapun pertanyaan Anda. Tenang aja. Gak usah khawatir. Kau kayak nggak kenal kita aja, Jor. Mana mungkin kau nggak boleh bertanya? Mana mungkin saya turunkan kau? Malulah saya di hadapan mereka.
Gimana sih? Silakan. Siapa nama sejarawan itu? Oke, Tatikus dari Siapa? Romawi. Siapa? Flavius. Satu Tatikus orang aja, Flavius. satu orang aja. Siapa? Oke. Tacitus. Tacitus kucluk. Baru Josephus Tacitus. dari Oke, Yunani. Tacitus satu orang. Tacitus ya. Kita ambil Tacitus satu orang. Pertanyaan saya, Tacitus itu hidup tahun berapa? Hah? Tahun berapa dia hidup? Apakah semasa Yesus? Makasih Irma. Apakah semasa Yesus? Saya tanya. Tahun 55 Masehi. Semasa Yesus nggak? Iya, tahun 55 Masehi dia. Semasa Yesus atau tidak? Iya, sekarang gini. Apa Semasa kepentingan Tatikus untuk menuliskan itu? Padahal dia bukan ada. Jadi santai ini Jor, suatu Jor. kebenaran. Santai. Karena tidak ada pengaruh. Santai Jor. Pertanyaan saya, semasa Yesus atau tidak? Jawab. Iya. Semasa Yesus. Ya, Yesus sudah terangkat ke surga. Karena Yesus sudah terangkat Lah, ya ke surga sudah. 23 Masehi. Iya. Berarti bukan semasa Oke, Yesus. Berapa tahun? Ya iya. Berarti bukan semasa Yesus. Sepakat dulu kita. Ya, pasti, Kita sepakat secara dulu, informasi, santai Jor, santai dulu. Kita sepakat dulu, tidak semasa Yesus. Sepakat? Oke ya, udah silakan. Silakan. Sepakat? Oke, pertanyaan saya, ketika Tacitus menuliskan Yesus di salib, pertanyaan saya, Tacitus dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke. Dikasih tahu siapa? Aduh. Iya, saya butuh nama orang. Tidak ada orangnya. Loh, Kredel di mute deh. berarti ngarang. Kredel di mute deh. Bukan, dia Kredel di sejarawan. mute deh. Pasti menggali tentang sejarah sebelum dia. Anda tahu dari mana? Kalau kau katakan apa kata tisu itu terjam dengan iya. Bukan itu. Karena iya, Anda kan mengatakan bukti menggali. tahun 45, pasti dia Santai. menulis itu tahun berapa? Santai. Anda mengatakan menggali. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau Tacitus menggali? Tahu dari mana Anda? Yesus itu dan Tacitus itu sejaman. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Tacitus tidak melihat itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Anda tahu dari mana? Yang saya tanyakan Major tahu dari mana? Kalau Tacitus menggali informasi, Anda tahu dari mana? Oke, dari orang-orang yang ada pada zaman dia. Di mana tertulis? Loh, Di mana tertulis? katanya mau bukti valid. Ya, ini kita ini. buktikan valid atau tidak? Mana? Di mana Baca tertulis? sejarah Tacitus ini, bukunya Tacitus baca. Tunjukkan kepada saya, silakan. Tunjukkan. Baca sejarah bukunya Tacitus ini. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tacitus menggali informasi. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Sebelum Bang Ardi lanjut, izin aku mau kasih sedikit Ya, silakan informasi. Nidi. Silakan Nidi. Teman-teman di sini ada saudara kita yang sedang belajar tentang agama Islam, di antaranya Kredel ini ya. Saudara kita Kredel, apa kabar adekku? Udah disapa belum tadi Iqbal sama Bang Ardi? Udah diskusi tadi. Udah. Kabar baik, Udah. kabar baik. Standby ya, Ini standby. Iya, Dek. saya dengar aja. Bang Ya. Adi, ginilah Bang Adi, agamamu juga benar, agama kami juga benar. Ya lah. Udahlah, Nanti selesai kita lah. sabar, jangan cakap macam gitu. Kita discuss. Kita tidak lagi kesimpulan mana pendapat siapa yang kita terima. Kita lagi discuss. Nanti awak senyap je. Kita akan dengar. Oh ya, satu lagi saudara kita yang sedang belajar, saudari kita namanya Irma di bawah ya. Irma ini salah satu saudari kita Islam yang hampir tersesat di room Edis beberapa waktu lalu ya, dan hampir dibaptis sama Edis. Alhamdulillah tidak jadi. Setelah Irma akhirnya mendapatkan ilmu di room Islam, akhirnya beliau insya Allah mudah-mudahan kalau bisa tolong bantu naikkan biar beliau belajar di koma kita ini dulu. Naik Irma. Tolong naikkan Irma. Ini belum Mana jadi Irma? moderator, Dek. Hah? Jadi Kredel. sekarang Mana dia? gaduh sama Naikkan. Pak Bom Bom tuh, tahu tak? Ya. Nggak ada Irma. Ada Nama dia di Irma nggak bawah. ada. Irma kalau mau minta naik silakan naik ya, Dek, karena tadi Nggak beliau ada. mau belajar bahasa Islam maksudnya. Oh Nggak ya, ada, satu Uni. lagi. Ya nanti Nggak beliau ada, Uni. insya Allah naik. Beliau koordinasi sama Uni di WA ya. Nah, Oke, silakan. Kredel, saya kalau nanti Bang Ardiansah sudah ambil masa dengan Gordon, jadi si Gordon alias si Mayor ini klasifikasinya bukan lagi orang tersesat ya Kredel, tapi penyesat. Jadi saya pikir bukan orang yang layak untuk diberikan ilmu. Nah, kamu
kamu dan saudari aku Irma itu berhak atas ilmu. Maka nanti saya fokus ke kalian berdua. Cradle, awak dengan saya nanti kita ada urusan. Nah, terlepas dari awak terima atau tidak, that's not my personal business ya. Tugas saya menyampaikan. Lanjut Bang Ardiansa dengan si Mayor. Mayor ini boleh, sudah boleh, akut. boleh. Ibarat kata Mayornya sudah pakai gelang ungu. Tinggal nunggu aja lagi ya. Lanjut Bang Nggak usah Ardiansa. jadi framing kau Ripa. Kau beda ilmu kau lari-lari itu saya. Santai Agen kau. Gordon, santai Major. Jadi kita lanjut Major. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Tadi Major mendalilkan bahwasanya Tacitus itu menggali informasi. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Buktikan. Oke, kau mengakui nggak dari sejarawan? Buktikan dulu. Enggak, mengakui nggak kau sejarawan? Dari mana saya mengakui, saya belum tahu buktinya. Kalau kau seorang akademisi, kau mengaku nggak Tacitus Loh, sejarawan? di mana buktinya sekarang? Kalau dia sejarawan, buktinya mana? Kau kan seorang akademisi. Kau tahu nggak tentang sejarawan? Buktikan sejarawan ini? kepada saya siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Sekarang buktikan kepada saya di mana tertulis Tacitus menggali informasi, dan buktikan kepada saya Tacitus menggali informasi dari siapa. Sebutkan satu nama orang. Saya nggak butuh banyak. Saya butuh satu nama orang. Misal begini. Uniriva memberitahu kepada saya bahwasanya Bang Iqbal jam 9 malam live. Terus saya ditanya Bang Iqbal, Bang Ardi tahu dari mana kalau saya live? Oh, saya dikasih tahu Uniriva. Clear, simple, masuk akal. Pertanyaan saya sekarang, Tacitus tahu Yesus disalib, tahu dari mana? Jawab. Oke, dari cerita di masa dia itu. Hah? Apa? Dari cerita-cerita yang didapatkan dia di masa itu, sejarah-sejarah. Saya yang tanya didapatkan di nama masa orang. dia. Saya tanya nama orang. Saya tanya nama Tidak orang. tahu, tidak bisa saya jelaskan namanya. Oh, Saya tahu. Tapi selesai. Tacitus itu Berarti tahu. sejarah Oke, nggak apa-apa, selesai. selesai, nggak apa-apa. Habis, Oke. nggak bisa. Oke, selesai, nggak apa-apa. Nggak bisa berarti ya. Oke, sepakat ya. Nggak bisa dipercaya. Kita sepakat dulu. Tacitus tidak bisa dipercaya secara sejarah. Gagal untuk membuktikan Yesus disalib, betul? Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya bawa Oke, sekarang kita ke Matius. Pada saat Matius menuliskan Yesus disalib, loh santai dulu, kan belum simpul. Syukron, Bunda. Pada Kasih. saat Matius menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, Matius dikasih tahu siapa? Sebutkan satu nama orang. Oke, orang-orang yang menyaksikan, termasuk ibundanya. Nama orang. Bunda Maria. Oke, buktikan ke saya Bunda Maria memberikan langsung kepada Matius bahwasanya dia menginformasikan hal itu. Mana buktinya bahwasanya Bunda Maria memberikan Tidak tertulis. informasi itu? Mana? Tidak tertulis. Berarti kau ngarang. Bukan ngarang. Karena Loh, orang masih kau tahu dari zaman. mana? Kau tahu dari mana? Ya, tidak harus tertulis. Tapi pastinya Bunda Maria menceritakan bahwa karena Matius itu adalah muridnya Yesus. Orang Pasti sejaman, dengerin, bro, dengerin. Orang sejaman, tapi kalau dia tidak pernah mendapatkan informasi itu, tidak pernah diceritakan sama seseorang. Misal, saya sejaman sama mahasiswa saya loh, dengerin, Jor. Saya punya banyak mahasiswa, saya sejaman dengan mahasiswa saya. Pertanyaan saya, apakah semua mahasiswa saya tahu bahwasanya kesukaan makanan saya adalah nasi goreng? Tahu nggak? Saya tanya Major. Gak tahu. Padahal sejaman. Ayo, sejaman nggak saya sama mahasiswa saya? Misal begini deh. Bang Iqbal kan tahu kan, saya kan makan nasi goreng, suka nasi goreng. Bang Iqbal tahu nggak? Tahu nggak? Udah lanjut. Bang Iqbal tahu nggak? Saya tanya Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal. Ya, Ya, Bang Iqbal tahu kan saya suka makan nasi goreng, betul nggak? tahu banget. Karena saya kasih tahu ke Bang Iqbal, betul? Betul. Dan saya menyaksikan. Pertanyaan saya. Dan saya menyaksikan itu. Menyaksikan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Matius ketika menuliskan Yesus disalib, Anda mengatakan dikasih tahu Maria. Buktikan bahwasanya Maria memberitahukan kepada Matius bahwasanya Yesus disalib. Di mana tertulis? Tidak ada. Betul. Oke, clear. Matius tidak bisa dipercaya sebagai data yang valid. Sepakat kita. Oke? Gak apa-apa. Oke, sepakat. Oke, sepakat ya? Ya, sepakat. Sepakat Oke, ya? Sekarang, ganti ada aku mau bertanya. Oke, sip. Ya, Sekarang kita ke Lukas. Loh, kan ada 4 kitab. Ada 4 kitab loh ini loh. Manusia kayak gini kenapa? Santai dulu. Tapi bisa kafir.
Ada 4 kitab ini, bro. Ada 4 Tapi ini kitab. kau kick saya, jadi nggak pada artinya Ya kebenaran itu Allah, masuk. Bang Iqbal, kalau saya sampai nge-kick dia, saya akan malu muka saya. Betul nggak Bang Iqbal? Malu Sorry Bang muka Dah. saya. Jaringan tadi, jaringan apa Bang Dah? Kalau saya sampai nge-kick Major, saya akan malu muka saya. Malu saya mukaku. Kalau saya sampai nge-kick Major. Bagus. Asal saya jangan di-kick, oke bagus, silakan. Saya nggak nge-kick, Jor. Nggak mungkin. Di sini ada Ya udah, Uni lanjut, Rifa yang lanjut, siap lanjut, menjawab lanjut. pertanyaanmu. Ada Iya. Ustadz Dio juga, gitu loh. Iya. Gini loh. Banyak orang yang bisa jawab pertanyaanmu, bukan cuma saya, Jor. Satunya kau, oke. Tapi kalau diskusi itu, tolonglah ibaratnya itu ibaratnya berimbang. Loh, ini berimbang. Di Kau mana-mana nanti boleh format tanya aku tahu salah terus. satunya adalah debater Muslim yang saya tunggu jempol. Tapi kalau diskusi, tolonglah buktikan kau semua orang debater yang betul-betul dia bisa dijandalkan. Iya, oke. Saya lanjut ya, saya lanjut. Kitab Matius telah gagal membuktikan Yesus disalib. Berarti tidak bisa dipakai untuk mengimani Yesus disalib, menurut Anda, betul? Ya udah, silakan ya. Oke, sip, betul. Sekarang kita ke Lukas. Lukas tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Oke, Lukas itu seorang bukan dari salah satu dari murid Yesus langsung. Ya, tahu dari siapa dia? Oke, dari cerita-cerita yang ada di sekitar Siapa nama dia. orang yang menceritakan kepada Lukas? Tidak dituliskan. Berarti sama dengan Matius ya? Kesimpulannya, Sama. betul? Ya. Tidak bisa divalidasi, betul? Ya, nggak apa-apa. Ya, tidak Oke, bisa. berarti nggak valid ya, betul? Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. sekarang kita ke Markus. Markus ketika menuliskan Yesus disalib, dia tahu dari siapa Markus? Dari orang di sekelilingnya Siapa nama orangnya? tidak dituliskan juga. Berarti nggak valid juga ya, sepakat? Iya, nggak apa-apa. Oke, Ya. berarti kita Matius, Markus sama Lukas nggak valid. Sekarang kita ke Yohanes. Yohanes tahu dari siapa ketika Yesus disalib? Dari orang di sekeliling dia pada zaman Yesus Siapa nama orangnya? tidak dituliskan juga. Berarti kesimpulannya 4 kitab ini tidak valid ya? Ya, Oke, kita sepakat dulu bahwasanya bahwasanya siapa namanya? Major tidak bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yesus telah disalib, betul? iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika Itu tidak ada menurut- bukti ya, nggak Yesus apa-apa. disalib, ketika tidak ada bukti Yesus disalib, ini terakhir kesimpulan. Ketika tidak ada bukti Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus disalib nggak? Disalib. Loh, Tadi yang tadi saya bawakan datanya tadi, Yohanes 19:25 apa? ya udahlah. Yang Anda tanyakan Markus, oke lah. Tapi yang tadi, yang Iya, bertanya aja, sudah kau bertanya aja lah. Ya udah, bertanya kau tanya. Kau tanya Bunda aja lah. Gembala mau nanggepin silakan, Oke. Ustadz Dio mau nanggepin silakan. Udah, aku terlalu Oke, panjang. Bunda Gembala mah. Gordon diam, nak. Kita anggapi lagi, nggak apa-apa. Nak, Kita anggapi Gordon Ya, ya. diam, aja. nakku. Silakan. Anakku Silakan, diam Bunda ya. Gembala. Ya. Anak Bunda, Gordon diam ya, anak Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau perhatikan dulu, cocok nggak Anak ngomong Bunda gitu. diam dulu. Kau masih anak-anak sama saya, Ripa. Diam kau anak Bunda. Kau punya Diam. kemajuan. Emosi, Diam kau anak emosi, Bunda. emosi. Anak-anak pula anak-anak Bunda. Diam, Kapan nak. aku anakmu? Dinda, diam Kau Dinda. anak-anak sama saya. Kau Dinda. berapa? Dinda diam Kemarin dulu. Sore, bibir punya Dinda. kemajuan. Emosi, Diam Gordon. dulu. Aku bikinin susu anakku dulu ya, Bang. Uni, Iya, aku iya. mute dulu ya. Dia Nila. Mute dulu. Lanjut. Ntar Kok di dalam lari? Anda tekan. Saya agungkan kau Ini loh, sama anakku teman mau minta muslim susu ini loh, mau Iya, minta susu, betul, mau. tapi- Mau susu, mau. Nah, nanti kita Susu kena mau. apa nanti? Jangan anaknya jangan Mau ini aja. susu anakku kok nggak Ya. boleh bikinin, gimana sih? Kau ini. Ya, Dinda dengarkan Bunda ya. Dinda dengarkan Bunda. Diam. Diam. Mute ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya mau kasih sebuah data. Dulu ada literatur barat di abad pertengahan mengatakan dan bahkan menggambarkan bahwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 itu akibat serangan barbar dari Turki Utsmani. Mungkin teman-teman sering mendengarkan itu. Ternyata setelah penelitian modern dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa kejatuhan itu karena korupsi internal, lalu lemahnya ekonomi dan konflik antara Kristen dan perang salib, dan bahkan menjarah Konstantinopel pada tahun 1204. Kenapa saya bacakan ini? Yang kedua, saya bukti dulu baru nanti penjelasan ya. Yang kedua adalah adanya penyelewengan informasi tentang sejarah bahwa Columbus katanya dikatakan penemu Amerika. Terbukti salah karena adanya penelitian modern menunjukkan penduduk asli Amerika sudah tinggal ribuan tahun di sana dan penjelajah Viking Leif Erikson sudah sampai di Amerika sekitar tahun 1000 Masehi. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang sejarah, sejarah itu adalah ilmu upaya manusia untuk mencari tahu dan bahkan menginformasikan kepada kita apa yang terjadi, yang masa lalu terjadi dengan metode tafsiran, dengan menggunakan penemuan-penemuan dan mencocokkan semua bukti-bukti empirik. Tetapi ingat, itu tidak absolut benar karena manusia punya keterbatasan. Itulah kenapa mungkin kalian dengarkan banyak sejarah yang diselewengkan. Artinya adalah bahwa Islam agama yang kebenaran absolut dan mutlaknya tidak bersandar kepada sejarah. Kenapa? Al-Quran bukan karangan manusia, bukan hasil karya ilmiah, tetapi wahyu dari Tuhan. Yang mana kebenarannya itu pasti mutlak dan absolut. Bagaimana cara membuktikan Al-Quran itu mutlak absolut kebenarannya? Maka kita punya beberapa metode yang ilmiah sekali. Pertama, Al-Quran dijaga dengan tradisi lisan, di mana tradisi lisan ini sulit untuk diselewengkan. Contoh, kalau saya membaca Al-Quran suratul Fatihah pada saat ini di depan 4,5 ribu orang yang menonton, kalau saya panjangkan saja yang pendek lalu saya pendekkan yang panjang, maka saya pasti dikoreksi minimal 1.000 orang. Kalau 4,5 ribu orang ini semuanya Islam. Contoh, kalau saya baca begini, silakan kalian, kita buktikan ya, silakan teman-teman bantu. Ketik benar kalau benar, ketik salah kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan ditulis benar atau salah. Salah. Itu yang menjaga kami. Itu validasinya itu. Ya. Salah. Validasinya adalah orang yang sudah hafal. Maka mustahil saya bisa merubah Al-Quran di mana banyak orang yang sudah menghafal. Nah, kalian adalah